Bab 10. Etika bisnis orang Cina. Orang Cina percaya, pedagang yang sukses harus memiliki daya kreativitas yang tinggi di samping kemampuan untuk merebut peluang yang ada. Meskipun untuk mencapai keberhasilan dan mendapatkan keuntungan tersebut, mengharuskan seorang pedagang menggunakan cara apapun yang terlintas dalam pikirannya. Namun, hal ini tidak berarti pedagang boleh menggunakan cara-cara yang kotor, muslihat, dan tipu daya untuk mengalahkan para pesaingnya. Pedagang Cina mempunyai kode etik yang melarang penggunaan cara-cara kotor. Menjatuhkan perdagangan orang lain merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat Cina. Persaingan adalah salah satu hal yang tidak dapat dielakkan dalam perdagangan. Sering kali terjadi persaingan sengit sehingga menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Persaingan yang sehat akan menguntungkan semua pihak. Adapun persaingan yang tidak adil tidak akan membawa keuntungan apapun bagi pihak manapun. Jika ada pihak yang mendapatkan keuntungan sekalipun, hal itu hanya sementara sifatnya dan tidak akan bertahan lama. Bahkan, akan menjadi faktor yang mempercepat jatuh dan hancurnya kegiatan perdagangannya. Untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat, orang Cina tidak dianjurkan terlibat dalam kegiatan perdagangan atau menjual barang yang sama. Ruang lingkup perdagangan mungkin sama, tetapi pendekatan yang digunakan dan produk yang dijualnya berbeda. Sebagai contoh, jika sudah ada pedagang yang bergelut di sektor perdagangan retail, barang yang dijual di toko mereka harus berbeda. Ada yang menjual perangkat keras atau hardware, ada pula yang menjual barang keperluan sehari-hari ataupun pakaian. Dalam industri makanan misalnya, kita akan temukan toko makanan orang Cina menjual makanan yang tidak sama. Seringkali kita akan menjumpai banyak toko dan gerai menjual mie. Namun, jika diperhatikan dengan teliti, mie yang dijual di setiap toko itu berbeda. Dengan kata lain, setiap toko akan memberikan perhatian khusus pada makanan yang akan menjadi trademark atau ciri khas di toko atau gerai tersebut. Jadi, persaingan yang terjadi di antara mereka dalam kondisi terkendali. Pelanggan memiliki banyak pilihan untuk memilih toko dan gerai mana yang menjual makanan sesuai dengan selera mereka atau yang mereka gemari. Bagi orang Cina, kegiatan perdagangan perlu diperbanyak ragam dan jenisnya karena selain dapat memberikan pilihan kepada pembeli, hal ini juga dapat membantu pedagang-pedagang lain mendapatkan penghasilan. Biasanya, pelanggan mudah bosan dan lambat laun akan beralih ke toko lain untuk menikmati jualan yang lain. Etika yang tidak tertulis ini memungkinkan para pedagang Cina dapat hidup di satu kawasan dan menguasai pasar. Dalam kegiatan perdagangan, orang Cina jarang sekali berkumpul di satu kawasan. Berbeda dengan pedagang Melayu yang terlalu suka berkumpul di suatu kawasan dan menjual barang yang sama. Akhirnya, semua pedagang sama-sama rugi dan gulung tikar. Persaingan dalam perdagangan tidak berarti bahwa para pedagang tidak boleh bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Membantu dan bersatu padu adalah lebih baik daripada bertengkar serta berpecah belah. Persaingan seharusnya memperkuat kedudukan para pedagang dan tidak semestinya mengarah pada bentuk permusnahan kelompok perdagangan tersebut. Meskipun seringkali terkesan mementingkan diri sendiri, pedagang Cina pada hakikatnya dapat bekerja sama ketika dihadapkan pada situasi yang akan mengancam kedudukannya. Hal ini seolah-olah menjadi wujud dari suatu bentuk kesepakatan di kalangan pedagang Cina untuk menjaga kepentingan masing-masing. Tidak ada pedagang yang diizinkan mengganggu kegiatan perdagangan orang lain. Begitu juga dengan perbuatan menjelek-jelekan perdagangan. Tidak diperbolehkan dalam kode etik dagang orang Cina. Persaingan dibenarkan menurut nilai moral dan pertimbangan kemanusiaan. Pedagang yang tidak patuh dan tidak berpegang pada etika ini akan dikenakan hukuman oleh masyarakat Cina. Hukuman itu dapat berupa pengusiran, pengasingan, atau tekanan yang akan memaksanya menghentikan kegiatan perdagangannya.
Para pedagang harus memikirkan cara-cara yang positif untuk meningkatkan perdagangan dan keuntungan mereka, bukannya pendekatan dengan cara yang jahat. Beberapa cara yang digunakan oleh pedagang Cina untuk meningkatkan perdagangan adalah menganekaragamkan barang yang dijual, memperbaiki mutu pelayanan kepada pelanggan, dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan pedagang lain. Hal ini penting agar mereka mendapatkan dukungan dari pedagang lain, juga pelanggan, pembeli, dan masyarakat. Pedagang tidak boleh terlalu kaku, namun sebaliknya harus memperbolehkan proses tawar-menawar yang menjadi salah satu ciri khas dalam kegiatan perdagangan orang Cina. Jika dihadapkan pada keadaan yang memang perlu menurunkan harga barang, para pedagang perlu berbuat demikian asalkan pelanggan terus setia berkunjung ke tempat mereka. Taktik ini tidak bertentangan dengan etika dagang karena hal ini bukanlah menipu atau menjebak pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan tidak dirugikan sama sekali. Yang rugi adalah pedagang. Namun, dalam praktik dagang orang Cina, mereka percaya bahwa kerugian jangka pendek adalah hal yang harus dilalui untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Cara ini tidak menggunakan muslihat, tetapi kearifan untuk memikat hati pelanggan. Dalam kode etik dagang orang Cina, pedagang tidak boleh terlalu berprasangka. Mereka harus rela bertenggang rasa, berkompromi, dan bertoleransi. Keuntungan harus menjadi hal yang kedua. Apa yang seharusnya diberikan sebagai hal yang utama adalah pedagang perlu memiliki kepekaan hati dan membentuk pertalian secara pribadi dengan pelanggannya. Pedagang harus mempunyai pelanggan tetap dan berikhtiar untuk mendorong pelanggan kembali kepada mereka. Pedagang Cina menjadi kaya dengan taktik, namun taktik itu dianggap sebagai suatu seni dan keterampilan berdagang. Etika dagang orang Cina membolehkan penggunaan taktik selagi hal tersebut tidak mendatangkan kerugian kepada pedagang dan pelanggannya. Taktik itu seyogyanya mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika mungkin, hal itu harus menggembirakan dan memuaskan hati semua pihak yang terlibat dalam urusan dagang itu. Pedagang harus bersikap serius ketika menjalankan kegiatan perdagangannya. Untuk berhasil, mereka tidak boleh bersikap sambil lalu. Mereka harus serius dengan pelanggan dan harus menunjukkan kesungguhannya dalam menjalankan urusan dagang. Mereka juga harus serius dengan kata-kata dan janji. Jika berutang, harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pedagang yang melanggar etika dagang tidak akan dipercaya lagi. Jika sudah tidak ada kepercayaan dan keyakinan, tidak mungkin pedagang dapat berdagang di tempatnya lagi dan meneruskan perdagangannya. Kode etik dagang itu lebih merupakan kontrol sosial untuk mengendalikan tingkah laku pedagang. Tujuannya adalah untuk membantu keberhasilan semua pedagang dari kerusakan oleh segelintir pedagang yang tidak bertanggung jawab.